Saya Injagi yang akan memandu Anda dalam diskusi yang pasti akan menambah wawasan kita di dunia ilmu komputer. Hari ini kita akan membahas strategi yang sangat efisien untuk mencari solusi optimal, algoritma Brains and Bone. Algoritma ini sering digunakan untuk memecahkan masalah optimasi yang kompleks. Saya sudah ditemani nih sama seorang ahli algoritma. Halo guys. Dia adalah seorang ahli algoritma yang sangat keren, yaitu Adi Fajriadi. Selamat datang, terima kasih sudah bersedia berbagi ilmu tentang Brains and Bone. Terima kasih juga. Senang kita bisa berada di sini ya. Oke. Kak, seperti yang kita tahu nih, algoritma adalah fondasi teknologi. Mengapa penting bagi kita untuk memahami algoritma optimasi seperti Brains and Bone di tengah kebutuhan efisiensi? Betul Kak, algoritma adalah jantung dari semua sistem Brains and Bone. Sangat relevan karena kita sering berhadapan dengan masalah optimasi. Bukan hanya mencari solusi, tapi mencari solusi terbaik di mana ruang pencariannya sangat besar. Algoritma ini menawarkan cara yang lebih efektif, lebih efisien daripada sekedar mencoba semua kemungkinan. Secara umum, apa itu algoritma Brains and Bone dan bagaimana filosofi dasarnya sih Kak? Brains and Bone adalah teknik yang digunakan untuk mencari solusi optimal pada masalah optimasi kombinatorial. Namanya menjelaskan dua langkah utamanya branch atau cabang. Artinya kita memecah masalah besar menjadi sub masalah yang lebih kecil seperti pembangunan pohon, pencarian, dan bone adalah batas. Artinya kita menentukan batas nilai untuk memangkas cabang pohon yang kita yakini tidak akan menghasilkan solusi yang lebih baik dari yang sudah kita temukan. Menarik sekali sih itu. Lalu apa saja contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari atau di dunia industri ini Kak? Contohnya paling populer adalah masalah penjual keliling atau traveling salesperson problem atau disingkat TSP. Tujuan kita adalah menemukan rute terpendek yang mengunjungi sejumlah kota yang kembali ke kota asal. Brains and Bone efektif memangkas rute-rute yang di awal sudah terlihat lebih mahal daripada rute terbaik yang sudah ditemukan, sehingga waktu pencarian sangat berkurang. Ini juga digunakan dalam penjadwalan proyek dan desain sirkuit terpadu. Nih, sebagai perbandingan, adakah jenis-jenis algoritma populer lain yang mirip atau berbeda dengan Brains and Bone Kak? Tentunya Brains and Bone adalah pengembangan dari backtracking. Bedanya backtracking biasanya mencari solusi yang valid, sementara Brains and Bone berfokus mencari solusi yang optimal dengan menggunakan batas Bone. Untuk optimasi, algoritma populer lain adalah algoritma Alstar yang juga menggunakan konsep bounding heuristik untuk panduan pencarian yang lebih cepat. Mari kita bedah satu studi kasus yang spesifik. Bisakah Kakak jelaskan contoh penggunaan algoritma Brains and Bone dalam pengembangan aplikasi atau masalah yang kompleks? Mari kita lihat pada masalah Kinaxis. Pemuatan ransel. Kita punya ransel dengan kapasitas terbatas dan berbagai barang dengan nilai dan berat berbeda. Tujuannya adalah memilih barang agar total nilainya maksimum tanpa melebihi kapasitas ransel. Brains and Bone bekerja dan menghitung batas atas untuk setiap
cabang jika batas atas suatu cabang bahkan lebih rendah dari solusi terbaik yang sudah ditemukan, cabang itu segera diabaikan atau dipangkas. Ini sangat mempercepat pencarian solusi optimal. Nah, apa saja tantangan yang sering muncul saat merancang mengimplementasikan branch and bond? Tantangan utamanya adalah merancang fungsi bonding atau pembatasan yang efisien dan akurat. Jika batasannya terlalu longgar, kita akan memproses terlalu banyak cabang. Jika terlalu ketat, kita bisa saja memangkas cabang yang sebenarnya memuat solusi optimal. Selain itu, pada masalah yang sangat besar, kompleksasi waktu tetap menjadi isu meskipun lebih baik dari pencarian brute force. Lalu apa sih solusi yang efektif yang bisa diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut, Kak? Untuk solusinya terletak pada penilaian strategi branching dan perhitungan bonding yang pintar. Misalnya, menggunakan solusi dari pemrograman dinamis atau algoritma grid day untuk mendapatkan nilai batas awal yang baik. Semakin cepat kita mendapatkan batas atas yang kuat, semakin banyak cabang yang bisa kita pangkas. Untuk pengembangan atau pelajar yang tertarik memperdalam branch and bond, ada nggak sih tips yang praktis dari Kakak? Pertama, fokuslah pada memahami peran batas bond. Ini adalah jantung dari algoritma ini. Kedua, pelajari bagaimana mengintegrasikan algoritma sederhana seperti grid day untuk mendapatkan solusi fleksibel awal secepat mungkin. Ini akan menjadi batas awal yang baik. Ketiga, coba implementasikan dan pada kasus klasik seperti TSP atau knapsack untuk menguasai konsep ini. Sebagai ringkasan, kita telah membahas bahwa algoritma branch and bond adalah strategi optimasi yang efektif untuk menemukan solusi terbaik melalui proses percabangan branch dan pemangkasan batas bond. Kunci keberhasilannya terletak pada penentuan fungsi batas dan solusi awal yang kuat. Terima kasih banyak yang sudah menonton kita dari awal sampai ke akhir, dan terima kasih banyak juga Kak Sama-sama. atas diskusi yang sangat informatif ini, dan terima kasih untuk semua pendengar. Jangan lupa ikuti podcast kami di YouTube episode mendatang. Kita akan membahas algoritma A-Star. Saya Inyagi pamit undur diri, sampai jumpa